Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat, hari terakhir di minggu yang sangat luar biasa ini, rekan trader. Bagaimana kita melewati hari yang sangat luar biasa dari hari Senin sampai hari Jumat ini. Kita bisa melihat bagaimana pergerakan pasar yang terjadi sangat terbukti, rekan trader. Kita bisa lihat bagaimana jatuh bangunnya emas, rekan trader. Yang tadinya di level tertinggi, dia bisa kembali lagi jatuh hingga menembus level 4 ribuan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat biasa, rekan trader, dalam pasar ya. Ada sesuatu di saat akan naik tinggi, ada sesuatu di saat akan turun lagi. Ya mau gimana lagi, rekan trader, itu adalah kehidupan. Kehidupan. Dan kita akan lanjut, rekan trader. Kehidupan terus berlanjut. Kita akan mencoba lagi menganalisa apa yang terjadi pada pasar, dan saya dalam hal ini Amarket. Kita akan sedikit memberikan analisa buat rekan trader. Kita menyiapkan rekan trader dengan berita-berita informasi terkini supaya rekan trader setidaknya memiliki informasi sebelum terjun nanti dalam dunia trading. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, karena waktu juga akan terus berjalan, kita akan lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin bisa dilihat dengan jelas dari indeks dolar Amerika. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika walaupun sempat naik, tapi di penghujungnya itu agak sedikit mereda ya, sedikit melemah. Dan dia kembali lagi ke zona 98.574. Hari ini agak sedikit terjadi pelemahan, rekan trader. Begitu juga untuk Euro USD. Euro USD kemarin walaupun sempat turun, tapi di penghujung pasar dia sedikit mengalami penguatan dan dia menguat hingga 1.16185. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling pengecualian, pound sterling kemarin jatuh dan kembali melemah hingga level 1.33056. Sedang untuk gold pada prinsipnya kemarin agak sedikit mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi hingga ke level 4144. Hari ini agak sedikit mengalami pelemahan. Apakah dia akan melemah dan kembali lagi ke level 4 ribuan, rekan trader? Kita akan lihat bersama-sama karena hari ini pun juga akan ada data inflasi yang akan dikeluarkan. Dan untuk USD yang Jepang kembali mengalami penguatan yang signifikan. Kemarin dia bisa naik, bisa menguat, rekan trader, hingga level tertingginya itu menembus 152.802. Oke rekan trader, ini adalah keadaan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan seperti biasa, di setiap hari akan selalu ada tema-tema menarik buat rekan trader semuanya yang ingin saya bawakan buat rekan trader. Nah, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema di mana ada hubungannya dengan data yang akan dikeluarkan malam nanti, di mana tema yang coba saya angkat adalah menunggu ujian data inflasi Amerika. Nah, akhirnya rekan trader, data-data mulai dikeluarkan dan data-data awal ini akan merupakan data acuan sebelum nanti rapat pertemuan FOMC minggu depan. Dan acuan utama yang akan kita lihat adalah data inflasi yang akan dikeluarkan malam nanti. Nah, kalau kita lihat datanya itu di website, ya kita akan lihat dulu di kalender ekonomi. Ya, untuk kalender ekonomi kita akan lihat dulu bagaimana keadaan yang terjadi nanti malam. Nah, untuk data inflasi yang akan terjadi nanti malam, rekan trader bisa lihat bahwa nanti pada pukul 19.30 akan ada data inflasi inti, intinya data inflasi akan dikeluarkan pada malam nanti, rekan trader. Dan di sini kita bisa lihat bagaimanakah pengaruhnya terhadap pergerakan pasar saat ini ya, karena akan punya pengaruh bukan cuma buat emas tapi juga buat pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dikeluarkan. Nah, kalau rekan trader lihat di sini, secara garis besar, kalau rekan trader lihat ya. Nah, IHK tahunan itu kan tentang inflasi tahunan secara umum, sedangkan IHK bulan September adalah inflasi bulan September tahun ini ya. Sedangkan
Sedangkan IHK inti, indeks harga konsumen inti adalah inflasi bulanan tanpa komponen pangan dan energi. Nah, di sini rekan trader kita harus lihat bahwa skenario yang akan terjadi apabila IHK tahunan itu lebih kecil dari 2,8 dan IHK inti itu lebih kecil dari 0,2. Nah, ini akan berdampak sangat luar biasa rekan trader. Artinya tekanan harga itu mulai reda dan tren deflasi itu akan berlanjut. Nah, implikasinya bahwa peluang untuk pemangkasan suku bunga akan semakin meningkat. Jadi cerita kasarnya apabila inflasi itu agak sedikit mengalami pelemahan nanti malam, dia akan memberikan tanda-tanda kepada The Fed nanti untuk memangkas tingkat suku bunga. Dan ini akan berpengaruh terhadap pergerakan emas nanti rekan trader. Ya. Inti katanya inflasi agak sedikit mengalami pelemahan akan berpengaruh terhadap pertama bagaimana The Fed dalam pertemuan FOMC untuk memangkas tingkat suku bunga, dan implikasinya terhadap pasar itu akan sangat berpengaruh karena kalau pemangkasan tingkat suku bunga artinya emas akan naik. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa apabila nanti malam apabila datanya semakin menurun, inflasinya agak melemah, ya itu akan memberikan kekuatan yang sangat besar terhadap emas untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi kalau seumpamanya inflasi itu mengalami sedikit penguatan, ya sah-sah aja emas ini bisa tertekan. Karena ini ada hubungannya dengan rapat pertemuan FOMC. Nah, nanti permasalahan ini kita akan bahas di webinar malam ini. Jadi untuk webinar malam nanti ya, kita akan membahas tentang bagaimana implikasi dari data inflasi yang dikeluarkan malam ini terhadap pemangkasan tingkat suku bunga. Dan kalau kita lihat rekan trader, apa yang terjadi adalah memang pasar lagi benar-benar menunggu data inflasi itu dikeluarkan. Karena dengan data inflasi dikeluarkan, perspektif terhadap pemangkasan tingkat suku bunga sudah bisa kelihatan oleh pasar. Apakah The Fed akan memangkas tingkat suku bunga atau The Fed bisa saja tidak dipangkas. Nah, ini dia rekan trader. Walaupun secara garis besar data-data yang terjadi di lapangan menyatakan bahwa 90% lebih ke atas, di atas 90% pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point akan dilakukan pada pertemuan tanggal 28 nanti. Dan prediksi pasar di tahun 2026 pemangkasan tingkat suku bunga itu akan terjadi di atas 100 basic point. Ya, cerita kasar kalau pemangkasan tingkat suku bunga ini merupakan angin segar buat emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Dan memang salah satu data yang bisa menjadi pegangan, patokan adalah data inflasi nanti rekan trader. Walaupun kita tahu penutupan pemerintahan Amerika sementara ini sangat memberikan impact karena banyak data tidak dikeluarkan. Dan kembali lagi saya bilang bahwa secara garis besar memang pemangkasan tingkat suku bunga digaungkan 90%. Oke. Tapi saya kembali lagi melihat dari karakter kepemimpinan Jerome Powell bahwa dia akan mengeluarkan data itu berdasarkan data-data yang ada, Dia akan mengeluarkan keputusan berdasarkan data-data yang ada, sedangkan data-data ini masih banyak yang tidak dikeluarkan karena terpengaruh oleh penutupan dari pemerintah Amerika. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi kita lihat pasca emas bisa sampai di level tertinggi 4.380-an ya, itu level tertinggi kalau tidak salah ya, saya lihat dulu supaya saya pastikan ya 4.380-an. Ya, ini kalau rekan trader lihat emas di 4.380-an yang merupakan level tertinggi pasca hal tersebut terjadi ya 3 hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 setelah sampai level tertinggi. Setelah itu dia jatuh bangun rekan trader. Dia jatuh bangun tanggal 20 level tertinggi, tanggal 21 dia jatuh bangun, hari ini tanggal 24. Rekan trader bisa lihat sangat jelas pasca hal tersebut pasar
akan menjadikan data inflasi sebagai trigger. Dalam hal ini, triggernya bisa trigger naik atau bisa keluar dari zona 4000. Kalau memang seumpamanya triggernya ini membuat emas bisa naik, ya kemungkinan larinya itu ke 4200. Tapi kalau seumpamanya data inflasi ini agak sedikit mengalami penguatan, inflasinya menguat, ya tidak tertutup kemungkinan emas malahan bisa peluang sideways atau mungkin dia akan turun hingga menyentuh level 4000. Karena kemarin hingga level terakhir adalah di 4005. Nah, oleh karena itu sesuai dengan judul yang coba saya bawakan hari ini tentang emas menunggu ujian dari data inflasi. Apakah data inflasi ini akan benar-benar menjadi trigger buat pergerakan emas? Kita akan lihat bersama-sama karena data ini akan memberikan persepsi yang sangat kuat terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan diputuskan pada rapat pertemuan FOMC minggu depan tanggal 28 dan 29 Oktober. Oke rekan trader semuanya, thank you. Sekarang kita masuk di analisa teknikal, dan analisa teknikal kali ini kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika saat ini sangat luar biasa. Kita lihat indeks dolar Amerika walaupun sempat naik ke 98.627, agak sedikit terjadi koreksi saat ini. Dan kalau saya melihat data-data yang ada, ya kemungkinan ini dia akan sedikit terkoreksi turun rekan trader menurut analisa saya. Dan saya berasumsi bahwa dia ini akan turun sampai level terendah rekan trader di seputaran 98.374. Walaupun hati-hati akan selalu ada peluang untuk naik hingga level 98.726. Tapi secara garis besar kalau kita lihat ya teknikal pun juga memang dia menyatakan kemungkinan besar dia akan turun. Oleh karena itu analisa saya mencoba bahwa dia akan turun sampai level 98.374. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Ya, untuk euro angkel saham dolar kita lihat bersama-sama rekan trader semuanya. Euro angkel saham dolar hari ini sedikit memberikan taji yang sangat luar biasa. Analisa saya dia akan mencoba naik hingga level tertinggi di seputaran 1.16341, walaupun tidak tertutup kemungkinan dia bisa kembali jatuh lagi hingga level terendah di seputaran 1.15860. Bagaimana untuk pound sterling rekan trader? Kita lihat pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar. Kalau kita lihat rekan trader, pound sterling hari ini dia ya bergerak naik turun seperti setrikaan. Tapi menurut saya ada sedikit momen untuk dia mengalami pelemahan ya, dan menurut saya kemungkinan juga dia ini bisa melemah hingga level terendah yaitu di seputaran 1.32939. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia akan terbang agak sedikit menguat hingga level tertinggi di seputaran 1.33497. Nah, ini dia 33497 hingga level paling terendah di seputaran 1.32939. Bagaimanakah untuk XAU USD alias gold? Nah, untuk gold kita lihat bersama-sama rekan trader. Arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini kemungkinan besar gold ini masih diliputi sedikit kekecewaan. Aduh, sorry rekan trader, ini tawarkan trader ya, kita lihat menurut pengamatan yang sedang saya lakukan. Aduh kacau ini, sabarkan trader, tawarkan trader. Kok jadi seperti kayak gini ya. Analisa yang coba saya tawarkan buat rekan trader bahwa gold ini agak sedikit mengalami kontraksi. Kontraksinya itu kemungkinan besar dia agak sedikit mengalami pelemahan hingga level terendah di seputaran 4043.
Walau tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai di 4023, tapi tenang, hari ini dia masih tetap berada di posisi 4000 ya. 4043 menurut saya adalah hal yang bisa tercapai oleh gold hari ini dengan asumsi apabila terjadi penguatan dia akan kembali lagi di 4138 ya. Jadi menurut saya 4043, nah di sini ya, poin 67 adalah nilai terendah. Kalaupun memang dia akan jatuh lebih rendah lagi ya, menurut saya dia tidak akan jauh-jauh banget rekan trader. Posisi 4023 adalah level yang paling terendah dan peluang untuk naik masih tetap ada ya. Peluang untuk naik sekarang ini rekan trader lihat, dia ini akan terjadi kontraksi, tapi hati-hati di saat data inflasi dikeluarkan, dia bisa terbang tinggi rekan trader. Sekali lagi, hati-hati di saat data inflasi dikeluarkan, dia bisa terbang tinggi dan kembali lagi masuk di level 4100-an ya. Sekali lagi saya bilang buat rekan trader. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat USD Yen Jepang hari ini secara garis besar, kalau rekan trader lihat USD Yen Jepang punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi ya. Ini sangat luar biasa, dia masih bisa naik terus ya, dan saya bisa bilang bahwa peluang naik masih ada. Kemungkinan dia masih bisa naik hingga level ya paling tinggi sekitaran 153.395 lah. Tapi hati-hati juga bahwa pelemahan bisa saja terjadi dan dia akan kembali turun lagi keluar dari jalur hingga level terendah di posisi 152.348. Oke rekan trader, demikianlah analisa teknikal kita. Ini teknikal dan kita coba lihat untuk kalender ekonomi. Sekali lagi, kalender ekonomi rekan trader bisa lihat dengan jelas malam ini. Ya sudah sangat jelas, nanti malam akan ada data inflasi. Selain itu juga akan ada data manajer pembelian manufaktur, ya jasa dan penjualan rumah baru. Jadi data-data malam ini memang benar-benar luar binasa. Hati-hati rekan trader. Sekarang ini emas jatuh, tapi hati-hati malam nanti terjadi pembalikan arah, attacking yang akan dilakukan oleh emas bisa masuk lagi di zona 4100-an. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Dan sorry, saya masih satu lagi yang ingin saya sampaikan buat rekan trader, bahwa nanti malam akan ada webinar. Kita akan membahas tentang apakah FOMC siap memangkas tingkat suku bunga. Nah, kita akan membahas nanti malam karena bahasan ini juga akan mencakup oleh data inflasi yang dikeluarkan nanti malam. Jadi data-data itu akan memberikan sedikit patokan sinyal tentang pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed nanti. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jangan lupa jam 8 malam kita akan webinar lagi. Hadir di acaranya dan kita akan membahas bersama-sama. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.